Skin Side Story. Oke, so kita ketemu lagi di minggu ini, dan what a few weeks it has been, karena there has been a lot of misinformation yang sedang circulating around the beauty enthusiast. Jadi hari ini pun kita akan membahas salah satu informasi-informasi yang beredar itu, terutama mengenai sunscreen. Are you guys ready to join the discussion? Yang lagi anget dan ramai dibicarakan saat ini adalah karena ada salah satu beauty brand lokal yang mengajarkan cara menghitung SPF pada sunscreen. Namun ini direspons oleh seorang TikToker edukator skincare, dan aku kebetulan setuju banget sama dia ini. Jadi di video kali ini aku pun ingin sharing pengetahuan-pengetahuanku mengenai sunscreen ini. Namanya pengetahuan, aku disclaimer dulu nih. Knowledge facts itu always developing ya. Jadi selalu ada informasi yang lebih update yang mungkin bisa menggantikan informasi yang sudah lebih lama. Jadi bisa aja informasi yang aku share ini bukan the latest update. So if teman-teman ada informasi yang lebih update lagi, yuk kita sharing bersama-sama dan ngeramein kolom komentar di bawah. Sinar matahari itu terbagi atas beberapa wavelength ya, atau gelombang. Nah, setelah gelombang yang visually kita bisa lihat, namanya Meiji Kuhibimiyu itu, di bawahnya ungu, itu ada gelombang yang lebih kuat, namanya gelombang ultraviolet. Ya. Nah, ultraviolet ini yang kita kenal dengan namanya sinar UV, itu dipecah lagi. Ada UVA, ada UVB, dan bahkan ada UVC. Nah, ini sepengetahuannya aku, namanya UVB ini yang membuat kulit kita itu terbakar. Nah, jadi pada saat kita terkena paparan sinar UVB, kulit kita itu pigmentasinya akan terangsang supaya akhirnya kulit kita jadi lebih hitam karena terbakar. Atau bisa ada pigmentasi yang berkumpul ya di spot-spot tertentu yang menjadikan itu jadi kayak flek hitam atau noda hitam seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilindungi oleh yang namanya SPF atau bahan yang bisa memberikan namanya Sun Protection Factor SPF ini. Caranya mengukur SPF itu adalah ya kita mengukur kulit kita. Jika tidak pakai apa-apa, itu berapa lama it takes untuk terbakar. Dilawan jika menggunakan bahan tersebut, ya, yang memberikan perlindungan SPF tadi, itu it takes how much longer untuk terbakar. Jadi ya, contohnya seperti yang diberikan oleh TikToker tadi, jika misalnya di tengah siang hari yang terik, it takes 10 minutes ya, 10 menit untuk kulitku itu terbakar. Jadi jika itu adalah SPF-nya 15, berarti itu ada 15 kali lipat atau 150 menit. Ia akan memberikan perlindungan sebelum kulitku akan terbakar. Nah, tapi kulit orang berbeda-beda, itu bener banget. Ya, kulit dengan pigmentasi yang lebih banyak, aka kulit yang lebih gelap, pasti akan lebih lambat terbakar dibandingkan kulit yang lebih fair atau kulit-kulit yang lebih putih. Jadi itu caranya kita mengukur SPF. Nah, sebenarnya kita butuh berapa level SPF sih dalam kita kesehariannya kita? Ya, also tergantung seberapa sering kita mau reapply, ya kan? Jadi kalau reapply itu tergantung daripada level SPF-nya. Bisa aja orang ada yang pakai SPF 25 cukup, tapi dia bisa reapply 2-3 times in a day. Ya, yang kedua itu juga tergantung pada exposure kita terhadap sinar matahari di hari itu. So kalau kita istilahnya kerja kantoran ya, jadi nggak bener-bener kejemur, kena sinar matahari, ya SPF 25, 30, 35 itu bahkan sudah bisa dibilang cukup. Kenapa ya? Karena kita actually dari kita keluar rumah, mungkin masuk kendaraan sampai ke kantor itu jumlah sinar matahari yang kita kena papar itu nggak banyak gitu. Jadi it could be cukup untuk sepanjang hari. Tapi beda cerita kalau misalnya kita seharian itu lagi mau bermain di outdoor, main sepak bola. Oke, this is nggak gua banget ya. Atau bahkan berenang. Nah, kegiatan-kegiatan terutama yang menyangkut dengan air itu sangat bisa membuat sunscreen-nya itu ngegeser ya, atau tidak lagi memberikan perlindungan yang sempurna pada seluruh permukaan kulit kita.
gitu. Jadi kalau judulnya mau berenang atau main di pantai, nah itu sering-seringlah apply. Bahkan I would recommend once every hour ya. Setiap jam aja kita apply biar aman, supaya kita nggak harus kena kebakasnya matahari itu. Juga perlu di note kalau kita itu hidup di negara tropis ya, di Indonesia. Jadi kita tuh mudah banget keringetan ya. Dan pada saat kita berkeringat itu juga bisa membuat ya namanya sunscreen itu ngegeser atau blotchy. Dan gak dibantu juga kalau kita sering kayak ngusap-ngusap gitu ya, pakai tisu kayak atau pakai tangan. Nah itu juga membuat sunscreen itu lebih blotchy atau geser, which makes the perlindungannya sudah tidak lagi maksimal, sehingga kita memerlukan reapply. Oke, so untuk teman-teman yang sangat mudah berkeringat ya, atau sepanjang hari berasa nih, aduh aku sering banget ya keringetan ya. Nah kita harus aware bahwa kita perlu reapply lebih sering dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak berkeringat sebanyak kita gitu. Berikutnya adalah informasi mengenai UVA nih. Kalau UVA itu sinarnya adalah yang masuk menembus ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Ya, artinya bisa sampai ke dermis, merusak kolagen, elastin, serat-serat di situ, sehingga suka dikatakan bahwa ini nih yang membuat photoaging namanya. Artinya aging atau penuaan, tanda-tanda penuaan yang diakibatkan exposure ke sinar matahari, photoaging. Nah, selain itu, UVA ini yang juga dikatakan bisa menyebabkan skin cancer karena sinarnya tuh sampai tembus sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam-dalam lagi. Kira-kira begitu. Nah, perlindungan untuk UVA ini diberikan oleh PA+ yang bisa ditulisnya PA+, PA++, PA+++, dan bahkan sekarang ada PA++++, ada 4 plusnya. Nah, ini mereka lebih banyak plusnya, juga sama bisa memberikan perlindungan yang lebih tinggi. Namun, I have to be honest, aku pun tidak tahu cara menghitung PA+++ dan plus ini. So, kalau ada teman-teman yang bisa sharing gimana sih cara ngitungnya dan bisa kasih pengetahuan yang lebih enlightening buat kita semua, let's go! Nah, yang terakhir namanya UVC. Setahunya aku, UVC ini belum mencapai ke permukaan bumi karena sudah ke filter, udah ketangkis sama lapisan ozon di atmosfer kita. Nah, tapi ini aku taunya ini udah agak lama ya pengetahuan ini. So, mungkin aja nih sekarang dengan kabar-kabar bahwa lapisan ozon kita menipis, apakah mungkin nih UVC ini sudah mencapai sampai ke permukaan bumi, jadi udah kena nih sekarang ke kulit kita, dan apakah nih di masa depan kita harus develop produk-produk yang bisa melindungi kulit kita terhadap UVC juga? Well, let's wait. Oke, itu dia opini dari aku. Jika teman-teman ada informasi tambahan, please let me know supaya informasi dan pengetahuanku pun bisa bertambah. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video kita berikutnya. See you in the next video. Bye!